Jokowi akan resmikan pabrik gula terbesar di Asia Tenggara di Bombana. Sebuah pabrik gula yang dibangun oleh PT John Lynn Haji Isyam di Kabupaten Bombana, Sulawesi Tenggara siap dioperasikan. Rencananya, pabrik tersebut akan diresmikan langsung oleh Presiden Joko Widodo Jokowi pada tanggal 22 Oktober tahun 2020. Selain pabrik gula, Presiden Jokowi juga akan meresmikan jembatan Teluk Kendari. Dalam keterangan tertulis Dinas Komunikasi dan Informatika Sultra yang dikutip Rabu tanggal 21 Oktober tahun 2020. Gubernur Sultra Ali Mazi mengungkapkan pihaknya telah melakukan komunikasi dengan istana terkait rencana kedatangan Presiden Jokowi. Menurut Ali, kedatangan Presiden Jokowi ke Sultra sangat diharapkan. Dia menjelaskan, pabrik gula yang ada di Kabupaten Bombana diproyeksi menjadi pabrik gula terbesar di Asia Tenggara. Nantinya, eksistensi pabrik gula ini dapat mengendalikan gejolak harga gula, sekaligus menjadi penyuplai kebutuhan gula nasional, termasuk ekspor. Anggota DPR RI dari daerah pemilihan Sulawesi Tenggara memastikan Presiden Jokowi akan melakukan peresmian langsung 2 mega proyek tersebut. Informasi yang kami terima, Presiden besok sudah pasti akan melakukan peresmian. Besok setelah mendarat kemudian naik heli menuju Bombana meresmikan pabrik gula dan kembali ke Kendari meresmikan jembatan Teluk Kendari, kata anggota DPR RI asal Sultra, Hairul Saleh, Rabu, 21/10. Dalam rombongan Jokowi itu juga akan turut Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, dan Wakil Ketua Komisi V DPR RI Ridwan Bae. Kita sudah disampaikan bahwa Pak Jokowi akan datang ke Sultra dan kita mendukung setiap acara beliau di Kendari, kata politikus Gerindra ini. Presiden Joko Widodo akan melakukan peninjauan lokasi panen tebu, sekaligus meresmikan pabrik gula di Kabupaten Bombana, Sulawesi Tenggara. Saat ini, pabrik gula ini diklaim sebagai pabrik gula dengan jumlah produksi terbesar di Indonesia. Presiden Joko Widodo Jokowi bertolak menuju Provinsi Sulawesi Tenggara dalam rangka kunjungan kerja Kamis pagi, tanggal 22 Oktober tahun 2020. Bersama rombongan terbatas, Jokowi lepas landas menuju Kabupaten Konawe Selatan dengan menggunakan pesawat Kepresidenan Indonesia 1 dari Pangkalan TNI AU Halim Perdana Kusuma pukul 7 waktu Indonesia Barat. Setibanya di Pangkalan TNI AU Haluoleo, Konawe Selatan, pada pukul 10.38 WITA, Presiden langsung melanjutkan perjalanan menuju Kabupaten Bombana dengan helikopter Super Puma TNI AU. Tak banyak yang menyangka bahwa kini di Indonesia memiliki pabrik gula dengan teknologi canggih dengan produksi sangat besar, yakni 12.000 TCD, milik pengusaha pribumi, PT JBM Bombana, Sulawesi Tenggara merupakan pabrik gula canggih pertama milik pribumi. Iya betul, ini menjadi salah satu kebanggaan karena kami merupakan pabrik gula pertama milik asli pribumi dengan kapasitas 12.000 TCD, ujar Arif, Direktur Utama PT JBN. Menurut Arif, saat ini pabrik gula ini sudah menggunakan teknologi canggih yang didukung otomatisasi sehingga mampu menghasilkan produk dengan inkumsa di bawah 100 UI dan total losis di bawah 1,8 pol gula. Dengan kapasitas produksi sebesar itu, kami berkomitmen akan bisa memenuhi kuota gula Indonesia bagian timur dengan harga di bawah head sehingga masyarakat mampu menikmati harga gula yang wajar, ujarnya. Di samping itu, Imbu Arif, keberadaan JBM juga mampu mengangkat harkat dan kesejahteraan warga, serta menciptakan lapangan kerja di tengah ancaman resesi ekonomi dan banyaknya PHK. Di tengah ancaman resesi ekonomi dan banyaknya PHK, JBM justru mampu terus memberi sumbangsih bagi ekonomi Indonesia dan mampu mempekerjakan warga lokal. Pungkasnya, investasi untuk membuka kebun tebu dan pabrik gula terintegrasi tersebut merupakan sebuah keberanian yang patut diapresiasi dan menyerap banyak tenaga kerja. Presiden Joko Widodo meninjau lokasi panen tebu sekaligus meresmikan pabrik gula yang berada di Kabupaten Bombana, Sulawesi Tenggara. Dalam kunjungan kerjanya pada Kamis, tanggal 22 Oktober tahun 2020, Presiden menyebut bahwa investasi untuk membuka kebun tebu dan pabrik gula terintegrasi tersebut merupakan sebuah keberanian yang patut diapresiasi. Pabrik dengan kapasitas produksi yang tergolong besar di Indonesia tersebut dioperasikan oleh PT Prima Alam Gemilang dengan teknologi modern yang didukung otomatisasi. Ini
Ini adalah sebuah keberanian membuka sebuah investasi dan usaha di tempat ini yang harus kita apresiasi dan hargai. Dimulai 3 tahun lalu dan sekarang selesai dan sudah berproduksi, ujarnya saat memberi sambutan peresmian. Selain keberanian tersebut, satu hal yang perlu digarisbawahi ialah bahwa investasi tersebut nyatanya mampu menyerap ribuan tenaga kerja lokal. Dalam operasinya, kebun dan pabrik itu dapat menyerap maksimal 15.000 tenaga kerja, membuka industri, membuka pabrik gula, dan yang paling penting membuka lapangan kerja bagi masyarakat. Ini poin yang paling penting yang ingin saya garis bawahi, tuturnya. Mungkin ada yang tertawa membaca judul yang saya tulis di atas, dan mungkin juga banyak yang mempertanyakan, solid dari mana Jokowi, Ma'ruf Amin, apa yang sudah mencerdaskan bangsa? Sebenarnya saya tidak perlu menjawabnya, saya cukup mengatakan bahwa kesulitan dan sikap mencerdaskan bangsa itu kentara dan hanya orang yang fakir syukur yang tidak mampu melihat kedua hal ini. Tapi, saya juga memahami mental kebanyakan dari bangsa kita, kalau dipancing dan ditantang, bukannya maju meradang, tapi malah mundur dengan 1001 alasan, malas lah, gak ada hadiahnya lah, gak gunalah, gak percayalah, dan sebagainya dan sebagainya. Jadi saya akan jelasnya bahwa 1 tahun Jokowi dan Ma'ruf Amin menjabat sebagai presiden dan wakil presiden, kesulitan terjaga dan bahkan mereka, dengan caranya, mampu mencerdaskan bangsa Indonesia. Jokowi itu adalah sosok manusia yang memiliki sifat katalis yang sangat kuat. Katalis itu adalah sesuatu, senyawa kimia, yang menyebabkan reaksi menjadi lebih cepat untuk mencapai kesetimbangan tanpa mengalami perubahan kimiawi di akhir reaksi. Nah, kondisi Indonesia yang monoton, mengembangkan budaya Orba oleh Jokowi dirubah tanpa merubah kondisi Indonesia yang berpancasila. Dengan sifat katalisnya itulah, Jokowi melakukan perubahan, mendobrak budaya-budaya linier, dengan tetap menjaga kesolidan jajaran pemerintahannya, tanpa memusingkan apakah sosok yang menjadi wakilnya berperan atau tidak, apakah menteri yang dipilihkan bagus atau tidak. Sejak Jokowi menjabat sebagai presiden, dia benar-benar menggeret Indonesia untuk mengingat apa itu sila pertama, kedua, ketiga, keempat, dan kelima dan mempraktekannya dalam kehidupan bernegara yang lebih nyata. Anehnya, rakyat kok terkesan menolak diajak lebih Pancasilais. Semakin diingatkan akan sila pertama, semakin banyak kasus-kasus intoleransi, semakin diingatkan akan sila kedua, semakin banyak kasus-kasus radikalisme, persekusi dan penindasan lainnya, semakin diingatkan akan sila ketiga, semakin banyak kasus-kasus provokasi pemecah bangsa, semakin diingatkan akan sila keempat, rakyat semakin menunjukkan keplin-planan atas pilihan mereka terhadap sosok yang dipilih untuk menjadi wakilnya di DPR, semakin diingatkan akan sila kelima, semakin banyak pihak-pihak yang berusaha menggagalkan program-program kerakyatan yang digulirkan, dan semua ini menandakan bahwa sejak Jokowi menjadi presiden Indonesia, rakyat Indonesia jadi lebih banyak membuka mata, lebih banyak membaca, lebih banyak meributkan hal-hal yang dulu tidak menjadi perhatian mereka, dan khusus di periode kedua Jokowi, rakyat Indonesia terlihat jauh lebih melek hukum. Sejak Jokowi dilantik menjadi presiden Indonesia untuk periode kedua, berapa kali aksi unjuk rasa atas undang-undang yang disahkan terjadi? Minimal ada 3 undang-undang, yaitu RUU KPK, RUU KUHP dan sekarang UU Omnibus Law. Walaupun semua aksi unjuk rasa itu adalah hasil dari pekerjaan para pembuat hoaks, tapi tidak apa-apa, justru karena banyaknya berita hoaks atas pasal-pasal di dalam undang-undang yang diributkan itulah, rakyat jadi merasa harus menengok apa sih bunyi pasal yang sebenarnya, yang asalnya tidak pernah tertarik untuk membaca atau mengetahui bunyi pasal-pasal dalam undang-undang. Sekarang minimal mereka membaca satu pasal. Dulu, selama SBY jadi presiden Indonesia, rasanya sangat jarang rakyat Indonesia peduli terhadap undang-undang. Rakyat Indonesia benar-benar tak mengindahkan apakah undang-undang yang disahkan menguntungkan atau merugikan. Pada umumnya, rakyat Indonesia hanya memandang undang-undang seperti hal-hal tabu untuk dibicarakan. Semakin jauh dari undang-undang, semakin berasa aman. Makanya saya selalu bilang kalau undang-undang itu dibaca hanya pada 3 kesempatan. Ketika kita merasa dirugikan oleh orang lain dan ingin melaporkan dia ke polisi atau menggugatnya ke pengadilan. Ketika kita takut merugikan orang lain, lalu melihat undang-undangnya, apakah yang akan kita lakukan akan menimbulkan persengketaan atau tidak, dan ketika kita kepo, tapi yang kepo ini hanya para mahasiswa Fakultas Hukum dan rakyat yang dianggap kurang kerjaan, di luar dari 3 hal di atas, jarang bahkan tidak ada rakyat yang sengaja mencari dan membaca. DPR ini sudah mengesahkan UU
apa sih, isinya apa sih, menguntungkan siapa sih, merugikan siapa sih. Baru sejak Jokowi jadi Presiden Indonesia saja, undang-undang menjadi isu yang paling dicari oleh lawan politik Jokowi, menjadi material gorengan yang disuguhkan dan dilahap oleh rakyat seolah-olah rakyat telah menjadi pihak yang dirugikan dan harus berunjuk rasa. Nah, kita-kita yang juga tak pernah tertarik untuk menilik, jadi ikut-ikutan penasaran, ikut-ikutan mencari tahu dan membaca undang-undang yang diributkan, kemudian mendiskusikan di grup-grup WhatsApp dan media sosial, lalu menarik kesimpulan, pasal-pasal yang diributkan ternyata gak merugikan kok, kenapa bisa sampai berunjuk rasa?